Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Alga Pramesya, NPM 200-426. Saya adalah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah sistem yang merupakan suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggapan terhadap tuntutan zaman. Latar belakang pembaharuan sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445 pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445 diadakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Untuk itu dibentuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi A. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. B. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. C. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. D. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memperdayakan. E. Peningkatan keprofesionalitas dan tenaga kependidikan. F. Penyediaan sarana yang mendidik. G. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan. H. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. I. Penyelenggaraan wajib belajar. J. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. K. Pemberdayaan peran masyarakat. L. Pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. M. Pelaksana pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan non-formal. Satu lagi informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademi, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. 1. Pendidikan formal. Pendidikan dasar. A. Pendidikan sekolah dasar SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI. B. Sekolah menengah pertama SMP atau madrasah sanawiyah MTS. Pendidikan menengah. A. Sekolah menengah atas SMA. B. Madrasah Aliyah MA. C. Sekolah menengah kejuruan SMK. D. Madrasah Aliyah Kejuruan MAK. Pendidikan tinggi. A. Akademi, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu. B. Politeknik, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. C. Sekolah tinggi, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademi atau profesional dalam suatu disiplin ilmu pada bidang tertentu. D. Institut, yakni perguruan tinggi yang terdiri sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademi atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
Universitas, yakni perguruan tinggi yang terdiri atas jumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademi atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu tertentu. Mengenyam pendidikan pada pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan negara adalah suatu yang wajib dilakukan di Indonesia. Mulai dari kalangan yang miskin sampai yang kaya itu harus bersekolah, minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari pemerintah untuk masyarakat merupakan perangkat berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjadi warga negara. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan non-formal yaitu A. Lembaga kursus, B. Lembaga penelitian, C. Kelompok belajar, D. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jenis program pendidikan terdiri atas 1. Pendidikan umum, merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwajibkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. 2. Pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat kerja pada bidang pekerjaan tertentu. 3. Pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. 4. Pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai satu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. 5. Pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajra Bintarania dengan IPM 200-436. Saya dari kelompok 2 yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional akan mempresentasikan apa itu Sistem Pendidikan Nasional. Dan pada bagian ini saya membahas tentang konsep-konsep pendidikan nasional. Ada 4 konsep pendidikan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Ketiga, pendidikan nasional. Dan keempat, sumber masukan sistem pendidikan nasional. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu dari 4 konsep itu. Yang pertama adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah sistem atau lingkungan dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat Pancasila dengan memiliki ciri-ciri makmur dan adil. Yang pertama. Yang kedua, modern dan memiliki institusi yang mantap dan teknologi yang maju. Ketiga, berdasarkan kekeluargaan yang di dalamnya berlangsung keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Kedua, sistem pendidikan nasional merupakan salah satu bagian atau sistem dari pembangunan nasional yang bersamaan dengan sistem kehidupan lainnya seperti ekonomi, politik, agama, dan sebagainya yang mempunyai peranan sentral dalam mencapai tujuan pembangunan. Yang ketiga, pendidikan nasional merupakan usaha sadar untuk membangun masyarakat Pancasila. Dengan sistem pendidikan nasional adalah sistem usaha yang terencana bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan. Sumber masukan sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah masyarakat dengan ciri-ciri
sebagai berikut. Pertama, lahir melalui perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Kedua, negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, majemuk dalam suku, agama, budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Keempat, sedang berkembang dan menghadapi keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan institusi baru yang belum mantap. Dalam UU SPN secara menyeluruh mengungkapkan satu sistem. Di sini USPN itu dimaksud adalah satu ketentuan atau landasan yang mengaitkan atau mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nasional. Satu sistem itu yang dimaksud itu berakar pada kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan pedoman dalam penghayatan pengalaman Pancasila. Kedua, merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, mencakup pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Keempat, mengatur komponen proses belajar mengajar yang saling berkaitan. Kelima, mengatur pendidikan secara terpusat atau secara menyeluruh. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional memiliki prinsip pendidikan UU SPN pada bab 3 pasal 4 adalah yang pertama, pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, pendidikan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Satuan dan jalur pendidikan. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Ada dua jalur pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan sekolah dan kedua jalur pendidikan di luar sekolah. Kelembagaan, jenjang, dan program pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan umum atau kejuruan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan khusus. Pendidikan dasar dinyatakan dalam UU SPN ayat 1 berbunyi, warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan ayat 2, warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan setara sampai tamat. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan serta kesenian. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini ada 4, yaitu yang pertama, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan khusus teknis, dan pendidikan khusus keagamaan. Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa disebut dengan penyandang kelainan fisik atau mental seperti sekolah dasar luar biasa SDLB dan pendidikan luar biasa PLB. Untuk jenjang pendidikan menengahnya di program anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan khusus dilaksanakan di sekolah kedinasan atau pusat-pusat latihan atau disebut dengan Pusdiklat
dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pemerintahan maupun swasta. Pendidikan khusus teknis yaitu hampir sama dengan pendidikan kedinasan, yaitu dilaksanakan di pusat-pusat atau lembaga pendidikan khusus diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Pendidikan khusus keagamaan. Pendidikan khusus keagamaan ini seperti Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri, pendidikan guru agama, seminari, biara, Sekolah Tinggi Teknologi dan Institut Ilandra Dharma. Pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat melaksanakan peran yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Sekian dari penyampaian atau presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.